Beyond Time, episode 33. Tanpa ragu sejenak, Su King mengulurkan tangan kanannya, dan sebelum sosok itu sempat menyatu sepenuhnya, ia mengaktifkan detonator di antara benda-benda yang telah ia siapkan di sekitar portal. Sebuah dentuman terdengar saat portal itu runtuh. Sedangkan sosok yang berteleportasi masuk, ia melolong menantang yang perlahan menghilang. Dengan wajah tanpa ekspresi, Su King mengumpulkan barang-barang yang telah ia letakkan di area tersebut dan melanjutkan perjalanan mencari portal lain. 4 hari kemudian, ia menemukannya. Kali ini, ia tak perlu menunggu lama sebelum 2 kultivator Sea Zombie berteleportasi masuk. Mereka juga merupakan kultivator pendirian fondasi, tetapi setelah Su King memastikan mereka tidak berada dalam kondisi cahaya yang mendalam, ia memerintahkan bayangannya untuk memeriksa kadar mutagen mereka. Bayangan itu, yang menyadari bahwa hal ini sama bermanfaatnya bagi dirinya dan Su King, dengan sungguh-sungguh melakukannya. Kedua Sea Zombie ini memang luar biasa, namun, mereka jelas tidak bisa memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Oleh karena itu, segera setelah mereka muncul, pertempuran sengit pun dimulai. Setelah pertemuan sebelumnya, Su King telah menyesuaikan racunnya. Kali ini, ia menggunakannya dengan cara yang jauh lebih efisien. Rencana serangannya adalah bayangan bergerak terlebih dahulu, diikuti oleh prajurit Vajra Emas Patriark, dengan Su King menyusul sebagai gelombang ketiga. Perahu layar Dharmanya akan menjadi kartu trufnya, hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Waktu berlalu cukup lama hingga 2 batang dupa terbakar, dan selama waktu itu, ledakan dan jeritan terdengar. Suara-suara itu menghilang ketika Su King berhasil membantai Sea Zombie kedua. Setelah menyerap jiwa mereka dan membakarnya, mereka memberikan kekuatan yang cukup untuk membuka bukaan Dharma ke-22 miliknya. Su King sangat bersemangat, dan kini mengerti bahwa omongan tentang jiwa Sea Zombie yang efektif bukanlah sesuatu yang berlebihan. Aku hanya butuh 8 lubang Dharma lagi sebelum aku bisa membentuk api kehidupan pertamaku. Setelah aku melakukannya, dan aku menaruhnya di lampu kehidupan, kemampuan bertarungku akan meningkat drastis. Dia hendak menghancurkan portal teleportasi, ketika tiba-tiba dia merasakan aura lain berteleportasi masuk. Auranya biasa saja, tanpa jejak cahaya yang mendalam. Namun, bayangannya segera memberitahunya bahwa aura ini sebenarnya sama persis dengan Sea Zombie yang mereka temui, yang memiliki cahaya yang mendalam. Rupanya, Sea Zombie ini telah belajar dari kesalahan sebelumnya dengan tidak memasuki cahaya yang mendalam sebelum teleportasi. Sayangnya, ia bernasib sial dan bertemu kembali dengan Su King. Bahkan saat wujudnya mulai terbentuk, Su King dengan ganas menyerang formasi mantra itu, menghancurkannya. Sosok itu meronta seolah-olah ia pikir ia akan berhasil tepat waktu, tetapi gagal, dan hanya bisa melepaskan lolongan menantang lainnya. Aku rasa metodeku ini tidak akan berhasil lama lagi. Sea Zombie akan tahu apa yang terjadi. Misi ini sungguh sempurna baginya, tetapi tidak akan bertahan selamanya. Ia merasa bahwa jika ingin mencapai tingkat cahaya yang mendalam, ia pada akhirnya harus terjun ke medan perang. Saya akan mencoba beberapa kali lagi. Hari-hari berlalu seiring ia melanjutkan pencariannya. Tidak banyak portal teleportasi di bawah Pulau Mega. Mungkin tidak lebih dari selusin. Su King telah menghancurkan 8 dari mereka secara langsung. Ia bertemu 2 lagi zombie laut pendirian yayasan. Salah satunya ia bunuh dengan cepat. Namun, yang satunya lagi memiliki banyak alat sihir penyelamat, dan hampir membentuk api kehidupan. Su King membutuhkan banyak usaha, dan sekitar 2 jam, sebelum akhirnya berhasil membunuhnya. Hal itu memberinya gambaran yang sangat jelas tentang betapa kuatnya zombie laut pendirian yayasan. Berkat keduanya, ia berhasil membuka 3 bukaan Dharma, sehingga totalnya menjadi 25. Namun, ia belum selesai. Ia menemukan 3 portal teleportasi lagi, tetapi tidak menemukan siapapun yang melewatinya, jadi ia langsung menghancurkannya. Patriark prajurit Vajra Emas mendesah kecewa pada saat itu, dan bayangan itu tampak kaku dan bosan. Setelah menghancurkan semua portal teleportasi, Su King terpaksa kembali ke permukaan pulau. Tepat ketika ia hendak mengembalikan misi dan mempertimbangkan untuk pergi ke medan perang, medali identitasnya bergetar dan sebuah pesan teks masuk. Ini Penatua Ouyang Ling dari puncak ketiga. Berdasarkan informasi identitas Anda, nama Anda Su King, kan? Su King menatap pesan itu dengan curiga dan tidak menanggapi. Kemudian pesan kedua masuk. Kali ini bukan pesan teks, melainkan pesan suara. Suaranya begitu kuat hingga membuat pikiran Su King berputar dan 25 lubang Dharmanya bergetar. Jangan terlalu dipikirkan kenapa aku mengirimimu pesan. Aku yang bertanggung jawab atas misi portal teleportasi. Sayangnya, keadaan di 3 pulau lainnya tidak berjalan secepat itu.
Aku tidak peduli bagaimana kau menyelesaikan misimu secepat itu. Itu urusan pribadi dan tidak penting. Aku ingin tahu apakah kau mau mempertimbangkan untuk pergi ke Pulau Joyne dan 2 pulau lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan di sini. Bagaimana menurutmu? Dengan mata menyipit, Su King menjawab dengan pesan suara. Saya menerima misi ini, tetua. Tetua puncak ketiga tampak puas dengan jawaban Su King. Ia segera menyesuaikan misi Su King, agar tidak hanya menjelajahi Pulau Megah, tetapi seluruh pulau. Hadiah batu rohnya untuk misi awal juga diterima. Ketika Su King melihat angkanya, ia merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. 110.000 batu roh. Dia telah menghancurkan 11 portal, dan diberi hadiah 10.000 untuk setiap portal. Sedangkan untuk 4 sea zombie pendirian yayasan yang telah dibunuhnya, dia tidak mendapatkan hadiah batu roh, tetapi mereka ditambahkan ke hitungan pembunuhannya. Su King melihat hadiah dan jumlah pembunuhan, lalu menghela napas penuh penyesalan. Dari keempat kultivator pendirian fondasi itu, hanya 2 di antaranya, yang pertama dan terakhir, yang memiliki perangkat sihir. Dengan demikian, tujuan saya adalah untuk membuka celah Dharma. Melihat ke arah 3 pulau lainnya, ia memutuskan untuk menuju ke Emice terlebih dahulu. Mengingat Pulau Joyne memiliki mata besar yang mirip dengan mata raksasa di sekte itu, ia merasa portal teleportasi di sana akan lebih mudah ditemukan oleh para murid dalam misi tersebut. Dan jika ia salah, itu tidak terlalu penting. Terbang di atas air, ia menuju Pulau Emice, tempat sekte tersebut telah mengukir sebuah danau pedang. Danau itu dipenuhi kekuatan yang membuat pedang-pedang di dalamnya luar biasa tajam. Dari kejauhan, danau itu tertutup uap air, tetapi di dalamnya, terlihat pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Ada juga banyak danau pedang yang lebih kecil di sekitar danau yang lebih besar. Saat Su King mendekat, dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari dalam danau pedang, dan aura itu terfokus padanya. Rupanya, benda itu sedang memindainya. Sesaat kemudian, benda itu menghilang, dan ia melangkah ke tempat yang dulunya merupakan rumah klan merfolk kerajaan, Pulau Emice. Su King tidak berhenti sejenak. Menggunakan informasi dari slip giok Huangyan, ia segera menuju terowongan terdekat menuju dunia bawah laut. Sesampainya di dunia bawah laut Emice, ia disuguhi pemandangan yang jauh lebih memukau daripada kepulauan Joyne atau Megah. Terdapat istana-istana yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan meskipun sebagian besar telah runtuh, masih terlihat betapa megahnya istana-istana itu dahulu. Tempat ini dulunya merupakan kompleks istana kerajaan para merfolk. Setelah menemukan arahnya, Su King mulai mencari portal teleportasi. Sepertinya murid-murid lain sudah mencari di gedung-gedung di sekitarnya, dan benar saja, bayangannya dengan cepat membawanya menjauh dari kompleks istana. Sekitar setengah hari kemudian, di tempat yang dipenuhi karang, ia menemukan portal pertama. Dengan mata berbinar-binar, ia mengatur segala sesuatunya di sekitar portal dan menunggu. Kali ini, keberuntungan berpihak padanya. Hanya beberapa hari kemudian, portal itu berkilauan, dan aura merembes keluar. Su King memastikan bahwa level kultivasinya tepat, lalu menyerang. Tak butuh waktu lama. Setelah membunuh pendatang baru itu, Su King menghancurkan portal dan melanjutkan pencariannya. Dengan cara itu, waktu berlalu. Selama sebulan, Su King menjelajahi dunia bawah laut Pulau Emice, mencari portal teleportasi dan menghancurkannya. Sepanjang perjalanan, ia mencapai 28 lubang Dharma. Tinggal 2 lagi sampai aku bisa menyalakan api hidupku. Penuh antisipasi, ia menuju Pulau Netherfault. Saat Su King menjalankan misinya, perang antara Seven Blood Eyes dan Sea Zombie semakin sengit. Pertempuran telah berlangsung selama hampir 2 bulan, dan Sea Zombie telah melancarkan 5 serangan besar-besaran dengan harapan dapat memaksa Seven Blood Eyes keluar dari kepulauan merfolk. Kelima serangan itu masing-masing lebih besar daripada sebelumnya. Namun, berkat pertahanan ketat Seven Blood Eyes, pasukan sekte tersebut tetap kuat. Terlebih lagi, mereka mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan balasan mereka sendiri ke Laut Terlarang. Pada saat yang sama, semakin banyak murid Seven Blood Eyes yang datang untuk bergabung dengan pasukan tempur. Ada juga sekutu non-manusia Seven Blood Eyes yang memperkuat pasukan mereka. Karena itu, makhluk non-manusia lainnya menjadi pemandangan umum di kepulauan merfolk. Tentu saja, Sea Zombie juga memiliki makhluk non-manusia lain yang bekerja bersama mereka. Skala perang semakin membesar. Semua itu tidak ada hubungannya dengan Su King. Saat ini, ia sedang melaju kencang di dunia bawah laut Pulau Netherfault, mengikuti arah bayangannya menuju portal teleportasi berikutnya. Jika saya beruntung, saya seharusnya bisa membuka 2 lubang Dharma terakhir dalam waktu kurang dari setengah bulan. Saat memindai medali identitasnya,
ia melihat ada lebih dari 300.000 batu roh. Namun, gagasan untuk menyalakan api kehidupannya jauh lebih menarik daripada itu. Aku penasaran, seberapa hebat aku bisa menyamai kapten setelah aku menyalakan api kehidupan pertamaku dan menambahkan lampu kehidupan ke dalamnya. Di dalam tusuk sate besi hitam, prajurit Vajra Emas Patriark juga sama bersemangatnya, karena ia bisa merasakan bahwa ia juga hampir mencapai terobosan. Setelah aku berhasil menembusnya, aku akan lebih berguna. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir Sujahat akan menyingkirkanku. Bayangan itu berada dalam kondisi yang sama. Mutagennya terus menguat. Tentu saja, hal itu membuat Suking mempertimbangkan dengan saksama apakah akan mulai menekannya lebih sering atau tidak. Merasakan apa yang dipikirkan Suking, bayangan itu gemetar dan berusaha bersikap seramah mungkin. Namun, mata Suking tampak tegas dan penuh tekad. Ada sesuatu yang sangat aneh terjadi pada bayangannya. Setelah memakan sea zombie, bayangan itu mendapatkan aura sea zombie, dan itu saja membuat Suking waspada. Sekalipun ia mencegah sea zombie menerobos, ia merasa tetap harus sangat berhati-hati. Tepat ketika ia mengetuk kristal ungu untuk menekan bayangannya, ekspresinya berubah, dan ia berbalik memandang ke kejauhan. Sekitar 5 km jauhnya, ia melihat fluktuasi teleportasi yang sangat jelas. Mengingat betapa kuatnya fluktuasi itu, bukan hanya satu orang yang berteleportasi, melainkan sekelompok besar orang. Fluktuasi yang dahsyat itu diikuti oleh suara gemuruh samar, serta aliran kekuatan Dharma. Suking berhenti bergerak dan menatap portal di kejauhan, berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Portal itu aktif, dan ada para kultivator pendirian Yayasan Sea Zombie yang datang. Dia bisa mendengar suara-suara pertempuran, jelas sudah ada murid-murid Seven Blood Eyes di sana yang melawan para penyerbu. Kebanyakan murid berada di permukaan untuk menjalankan misi. Selama 2 bulan dia di sini, dia belum bertemu banyak murid lain. Jika dia benar, mereka adalah murid-murid lain yang sedang menjalankan misi yang sama dengannya. Suking tidak cepat bertindak, tetap bersembunyi, ia perlahan mendekat. Ketika merasa sudah cukup dekat, ia berjongkok dan menatap bayangannya. Bayangan itu telah bersama Suking cukup lama untuk mengetahui kepribadiannya. Terlebih lagi, setelah prajurit Vajra Emas Patriark mempermainkan bayangan itu sebelumnya, ia telah bekerja sangat keras untuk tampil mengesankan. Ia tidak perlu didesak untuk bergerak menuju medan perang. Cahaya di dunia bawah laut berasal dari karang berwarna-warni, dan meskipun memberikan penerangan, cahayanya tidak terlalu terang. Oleh karena itu, mudah bagi bayangan itu untuk bergerak tanpa terdeteksi. Hal itu terutama benar mengingat betapa kuatnya mutagen di area tersebut. Oleh karena itu, bayangan itu tidak membutuhkan banyak usaha untuk mencapai medan perang. Setelah melihat sekeliling, bayangan itu kembali ke Suking. Di sana, bayangan itu memproyeksikan beberapa informasi samar kepadanya sekaligus menciptakan beberapa gambar di tanah yang hanya bisa dilihatnya. Suking menatap gambar-gambar itu. Meskipun ia bisa mengendalikan bayangannya, ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui mata bayangan itu. Berdasarkan gambar-gambar yang diciptakan bayangan itu, Suking menyadari apa yang sedang dihadapinya. 3 kultivator pendirian Yayasan Sea Zombie, gumam Suking. Mereka telah mengepung seorang murid pendirian Yayasan Seven Blood Eyes. Dan kau bisa melihat tidak satu pun dari mereka memiliki kondisi cahaya yang mendalam. Bayangannya menganggukkan kepalanya, lalu menari maju mundur karena antisipasi. Kau yakin tidak melewatkan apapun, bayangan kecil? Tanya prajurit Vajra Emas Patriark. Seperti aku, kau seharusnya memperhatikan keselamatan tuan dan majikan kita dengan serius. Itu seharusnya menjadi prioritas utamamu. Jangan pernah lengah. Sang Patriark merasa sangat bangga dengan kata-katanya. Jika bayangan itu bertindak baik, maka ia bisa mendapatkan sebagian pujian dari Sujahat. Dan jika bayangan itu melakukan kesalahan, maka Sang Patriark tetap akan mendapatkan pujian dari Sujahat. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Niat membunuh bayangan itu mengunci tusuk sate besi hitam itu, tetapi Suking mengabaikan keduanya sambil merayap maju. Saat ini ia memiliki 28 lubang Dharma yang terbuka, dan jika perhitungannya benar, membunuh 2 atau 3 sea zombie lagi mungkin akan membuatnya mencapai titik membuka 30 lubang. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ia menyembunyikan basis kultivasinya saat semakin dekat dengan fluktuasi kuat di depannya. Akhirnya, ia melihat portal teleportasi. Tempat itu tertutup rumput laut panjang yang menyulitkan untuk melihat portal tersebut. Namun, itu tidak dapat menghalangi cahaya yang dipancarkan portal tersebut. Ada seorang kultivator pendirian Yayasan Sea Zombie di portal, yang sedang melakukan penyesuaian. Rupanya, ia sedang mempersiapkan portal untuk menerima lebih banyak sea zombie melalui teleportasi.
Sea zombie ini dulunya manusia. Selain kulitnya yang membusuk dan racun zombie yang menyelimutinya, ia masih tampak hampir sepenuhnya seperti manusia biasa. Bahkan, ia menyerupai seorang cendekiawan, dengan jubah tau hitam dan fluktuasi basis kultivasi yang kuat. Selain itu, ada seorang murid muda dari puncak ketiga, mengenakan jubah tau berwarna kuning tua, yang sedang bertarung melawan dua sea zombie yang sedikit lebih lemah darinya. Jelas ada hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan di area tersebut. Ketika Su King cukup dekat, medali identitasnya kehilangan koneksi dengan sekte tersebut. Su King mengabaikannya dan terus mengamati medan perang. Murid puncak ketiga memiliki sepasang sarung tangan hitam yang memancarkan kabut hitam saat ia bertarung. Kabut itu menyebar dan membentuk berbagai macam grue yang samar-samar. Pada saat yang sama, di dahi murid tersebut terdapat bayangan grue yang tampak seperti sedang memalingkan muka dan berusaha keras untuk berbalik. Namun, bayangan itu tertahan di tempatnya sehingga mustahil untuk berbalik sama sekali. Murid puncak ketiga ini tidak bisa memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Namun, ia melawan dua sea zombie secara bersamaan, jadi sepertinya ia memiliki sekitar 20 lubang dharma yang terbuka. Akan tetapi, para sea zombie menyerang dengan mutagen yang terwujud, dan dikombinasikan dengan tubuh jasmani mereka yang kuat dan racun zombie. Ditambah fakta bahwa mereka bekerja sama 2 lawan 1, murid puncak ketiga itu jelas berada dalam bahaya besar. Gambar di dahi sang murid membuat Su King teringat kembali pada reputasi puncak ketiga di sekte tersebut. Teknik sihir puncak ketiga berpusat pada kengerian. Saat Su King memeriksa para petarung, mereka tampak memperhatikannya. Murid puncak ketiga melancarkan serangan, memaksa kedua sea zombie itu pergi. Pada saat yang sama, ia berteriak kepada Su King, sea zombie telah mengunci semua pesan suara. Bantu aku, dan aku akan membayarmu 10.000 batu roh. Beginilah biasanya para murid Seven Blood Eyes melakukan berbagai hal. Meskipun sesama murid dari sekte yang sama, mereka tidak memiliki kewajiban untuk saling membantu. Bahkan ketika murid puncak ketiga memanggil, sea zombie berjubah cendekiawan hitam itu berhenti mengaktifkan formasi mantra, bangkit, dan menyerbu ke arah Su King. Saat ia mendekat, tangannya berkelebat membentuk gerakan mantra dua tangan, menyebabkan medan gangguan meluas dan sepenuhnya melingkupi Su King. Rupanya, ia merasa telah menjebak murid baru ini, mencegahnya mundur. Dan ia juga merasa yakin dapat membunuhnya. Meskipun tidak dapat memasuki kondisi cahaya yang mendalam, ia telah membuka 29 lubang dharma. Ditambah lagi dengan tubuh fisik sea zombie yang secara alami lebih unggul dan kekuatan regeneratifnya, ditambah mutagen kuat di dekat dasar laut, ia sepenuhnya yakin bisa mengalahkan hampir semua orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Belum lagi lawan barunya ini hanyalah manusia. Ia telah membunuh cukup banyak manusia dari Foundation Establishment. Namun, saat lubang dharmanya bergemuruh dengan kekuatan, raut terkejut muncul di matanya, karena murid 7 mata darah ini tidak mundur seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ia menyerang ke depan. Kau begitu percaya diri dengan basis kultivasi dan kemampuan bertarungmu sehingga, alih-alih mundur, kau malah bertarung. Bukan begitu cara kalian para kultivator Seven Blood Eyes biasanya bertindak. Kalau begitu, mari kita lihat apakah tubuh jasmaniku lebih kuat darimu. Sambil tertawa dingin, sea zombie melaju kencang, jelas berniat menghancurkan Su King hingga menjadi bubur berdarah. Di kejauhan, murid puncak ketiga menoleh. Jubah ungu, dia dari puncak ketujuh. Bagaimana mungkin seseorang dari puncak ketujuh sebodoh itu? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, ia tidak dalam posisi untuk melakukan apapun selain berspekulasi. Ia tidak bisa melepaskan diri dari pertempuran, dan berjuang hanya untuk membela diri. Sesaat kemudian, mata murid puncak ketiga itu menyipit. Su King dan sea zombie berpacu ke arah satu sama lain, dan ketika jarak mereka hanya sekitar 30 meter, keduanya tiba-tiba melaju dengan sangat cepat. Su King telah mengeluarkan alat ajaib berbentuk bulu, sementara cendekiawan sea zombie menggunakan kipas hitam. Namun, hampir seketika sea zombie berakselerasi, ia bergeser ke arah yang berbeda. Su King juga berbelok ke samping. Ternyata, target Su King yang sebenarnya bukanlah cendekiawan itu, melainkan salah satu dari dua sea zombie yang sedang dilawan oleh murid puncak ketiga. Su King lebih suka menghabisi target yang lemah terlebih dahulu. Biasanya, pertarungannya berjalan mulus dengan cara seperti itu. Dan berkat alat ajaib berbentuk bulu, ia bergerak begitu cepat sehingga, setelah mengubah arah, ia hampir seketika tiba di samping dua sea zombie yang sedang bertarung melawan murid puncak ketiga. Sedangkan untuk cendekiawan sea zombie, dia sama sekali tidak mengincar Su King. Dan omongannya sebelumnya tentang kecakapan bertarung dan tubuh fisik hanyalah tipuan. Target sebenarnya adalah murid puncak ketiga.
Maka, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk melesat dari sepotong batu api, keduanya melesat menuju tempat murid puncak ketiga bertarung melawan dua kultivator Sea Zombie. Sebuah ledakan besar terdengar. Murid puncak ketiga itu batuk darah dan terhuyung mundur karena terkejut. Namun, di saat genting itu, sebuah tato hitam muncul di lehernya. Tato itu bergambar bunga teratai, dan dengan cepat menyebar menutupi kepalanya, menangkis serangan mematikan dari Sea Zombie yang terpelajar itu. Di sampingnya, Suking diselimuti api hitam, dan tusuk sate besinya melesat di sampingnya dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, salah satu Sea Zombie yang lebih lemah tertusuk di dahi, sementara tenggorokan yang lain disayat dengan belati. Sea Zombie yang tertusuk di dahi mendengus dan terhuyung mundur, tangannya membentuk gerakan mantra yang memanggil patung dewa berlengan 6 yang besar. Sambil meraung, patung dewa itu menangkis tusuk sate besi, mencegahnya melancarkan serangan lebih lanjut. Adapun Sea Zombie yang tenggorokannya ditebas Suking, ia tidak seberuntung itu. Belati hitam itu berubah menjadi api yang melahapnya. Kemudian, tangan kiri Suking mengepal, menghantam dada Sea Zombie dan meremukkan jantungnya. Pada saat yang sama, api hitam meletus dari 28 lubang Dharma Suking. Sea Zombie menjerit mengerikan sambil terbakar. Namun, saat itulah bayangan Suking melilitnya dan mulai menyerap mutagennya. Hampir seketika, Sea Zombie layu hingga setengahnya. Kemudian, sambil menjerit dan terbakar, jiwanya tersedot. Sedangkan bayangan itu, aura Sea Zombie-nya tumbuh lebih kuat, meskipun ia segera mencoba untuk menekannya. Semua ini butuh waktu untuk dijelaskan, tetapi kenyataannya, semua itu terjadi dalam sekejap. Setelah pembantaian itu, Suking menatap Sea Zombie berjubah cendekiawan hitam itu. Ia tampak terkejut karena Sea Zombie itu menggunakan taktik yang persis sama dengannya. Cendekiawan Sea Zombie itu tampak sama terkejutnya. Mengabaikan murid puncak ketiga yang baru saja lolos dari maut, ia memelototi Suking. Saat itulah portal teleportasi tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang kuat, menandakan dimulainya teleportasi baru. Namun, aura yang menyertainya tidak terlalu kuat, seolah-olah hanya tertarik untuk menyelidiki area tersebut. Kemudian Suking tampak terlihat, dan portal itu pun berguncang disertai lolongan dari sisi yang lain. Itu kamu, tunggu saja, aku akan membunuhmu. Fluktuasi kondisi cahaya yang mendalam meletus dari portal. Ini adalah kultivator Sea Zombie yang sama yang telah 2 kali dicegah Suking untuk berteleportasi. Setelah mendeteksi Suking, dengan hati yang penuh amarah, ia mengaktifkan portal teleportasi sepenuhnya. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kultivator Sea Zombie tingkat cahaya yang mendalam, cendekiawan Sea Zombie itu tampak berpikir. Sedangkan murid puncak ketiga, ia mundur karena terkejut. Suking mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Menggunakan jiwa Sea Zombie yang baru saja dibunuhnya, ia mulai menggempur lubang Dharma ke-29 miliknya. Pada saat yang sama, ia mengabaikan cendekiawan itu dan berlari menuju Sea Zombie lain yang telah terluka oleh tusuk sate besi, dan kini sedang merangkak ke arah yang berlawanan. Sepanjang jalan, ia menatap murid puncak ketiga dan berbicara untuk pertama kalinya, berkata, "Jika kau tidak ingin mati, buat si berjubah hitam itu sibuk." Suking tahu akan membuang-buang waktu jika mencoba menghancurkan portal teleportasi atau menghadapi cendekiawan Sea Zombie. Jika ia mencoba menghancurkan portal itu, Sea Zombie lainnya akan ikut campur. Dan membunuh cendekiawan itu hanya akan membutuhkan waktu tambahan. Ia kuat, dan juga sangat cerdas, dan Suking tidak ingin menghadapi lawan seperti itu sekarang. Sebaliknya, ia ingin mencapai kondisi cahaya yang mendalam dan menghadapinya nanti. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah membiarkan murid puncak ketiga mengulur waktu dengan cendekiawan tersebut, sementara Suking mencoba membunuh Sea Zombie kedua yang lebih lemah. Jika ia dapat melahap jiwanya dan menggunakannya untuk membuka-bukaan Dharma ke-30, maka ia dapat membentuk api kehidupannya. Suking punya banyak pengalaman bertarung. Dari kecil di daerah kumuh hingga sekarang, mustahil untuk menghitung berapa kali ia bertarung, dan berapa banyak orang yang telah ia bunuh. Namun, ia telah lama mengasah akal sehat dan penilaiannya. Maka, ia pun melesat menuju targetnya dengan kecepatan tinggi. Sea Zombie ini dulunya bukan manusia. Ia memiliki hidung panjang seperti belalai, mirip dengan kultivator yang pernah dihadapi Suking di Pulau Sealizat. Suking mendekat, tanpa ragu menyerang. Suara gemuruh menggema di mana-mana. Sementara itu, cendekiawan Sea Zombie sedang mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu apa yang direncanakan Suking, meskipun ia menduga itu ada hubungannya dengan kondisi cahaya yang mendalam. Itulah mengapa, alih-alih melarikan diri, ia malah mencoba membunuh Sea Zombie lainnya di medan perang.
Meskipun tidak mengetahui rinciannya, dia tahu bahwa jika orang ini mencapai keadaan cahaya yang mendalam, dia tetap tidak akan sebanding dengan orang yang datang melalui portal teleportasi, Yun Chen yang agung. Lagi pula, keadaan cahaya yang mendalam berbeda satu sama lain berdasarkan pada jumlah lubang dharma yang mereka gunakan. Namun, tidak ada waktu untuk menganalisis situasi secara mendalam. Apapun yang terjadi, ia harus menghentikan musuh agar tidak berhasil. Karena itu, ia bersiap untuk menyerang Suking. Orang-orang yang berhasil mencapai pendirian fondasi umumnya bukanlah orang bodoh. Dan cendekiawan Sea Zombie ini bukanlah orang bodoh. Murid puncak ketiga juga tidak. Dia hanya agak lambat bereaksi sebelumnya. Dia tidak begitu mengerti apa yang direncanakan Suking, tetapi dia tahu bahwa terlepas dari keunggulan puncak ketiganya, dia tidak cukup kuat untuk menghalangi jalan lawan sekuat sarjana Sea Zombie ini. Dan jika dia tidak bisa menghalanginya, maka masuk akal untuk melarikan diri. Namun, jika Sea Zombie yang mampu memasuki kondisi cahaya mendalam masuk melalui portal teleportasi, bahkan jika ia berhasil keluar dari area gangguan dan mengirim pesan suara meminta bantuan, itu tidak akan ada gunanya. Ia tahu betapa mengerikannya kondisi cahaya mendalam itu. Kemanapun ia melarikan diri, ia hampir pasti akan mati. Tindakan terbaik tampaknya adalah mengerahkan seluruh kemampuannya dengan cara yang berbeda. Begitu ia membuat keputusan ini, matanya berbinar penuh tekad. Jika ia menginginkan peluang terbaik untuk tetap hidup, hanya ada satu pilihan. Sambil menggertakkan giginya, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, lalu dengan ganas memukul dahinya untuk melepaskan sihir rahasia puncak ketiga. Ketika ia melakukan itu, sosok di dahinya berbalik dan memperlihatkan wajah seorang wanita. Wajahnya pucat pasi dengan darah mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Ia adalah seorang Grue, dan ia tampak mengerikan, hampir seperti siap memanjat keluar dari dahinya. Ia semakin membesar hingga akhirnya terpisah darinya, melayang ke tempat terbuka. Kemudian, Grue spektral itu melesat maju, bukan ke arah cendekiawan Sea Zombie, melainkan ke arah portal teleportasi yang berkilauan. Itulah rencana murid puncak ketiga. Jika portal itu dihancurkan, krisis akan teratasi. Dan satu-satunya yang menghalanginya adalah cendekiawan Sea Zombie. Oleh karena itu, melakukan hal ini juga akan sejalan dengan permintaan dari kultivator puncak ketujuh. Ini akan memastikan bahwa, jika murid puncak ketujuh berkomplot melawannya, rencana itu tidak akan berhasil. Ini juga akan memastikan bahwa cendekiawan Sea Zombie tidak punya waktu untuk menyerangnya, karena ia akan mempertahankan portal. Dan itu berarti murid itu akan memiliki peluang lebih baik untuk lolos dari situasi ini dengan selamat. Jika portal itu terbuka, maka murid puncak ketujuh akan menjadi target awal, memberikan peluang lebih jauh untuk melarikan diri. Saya harus mengambil risiko. Murid puncak ketiga menggertakkan giginya, dan tanpa menoleh sedikit pun, menyalakan lubang dharmanya dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Situasi bisa berubah seketika di medan perang, dan ketika berhadapan dengan lawan yang tingkat kultivasinya kurang lebih sama, kemenangan seringkali ditentukan oleh siapa yang bisa berpikir paling cepat. Ketika cendekiawan Sea Zombie melihat murid puncak ketiga mengirimkan Grue ke portal teleportasi, lalu melarikan diri, ia punya firasat buruk tentang apa yang sedang terjadi. Dari sudut pandangnya, hal terpenting adalah memastikan Yun Chen yang agung tiba. Karena itu, ia tak bisa repot-repot melawan Suking, juga tak bisa membuang waktu mengejar murid puncak ketiga. Ia langsung menuju portal teleportasi. Saat mendekat, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencegah Grue mencapainya. Ledakan menggema. Suking sama sekali tidak terkejut dengan keputusan kultivator puncak ketiga. Suking saat ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk membunuh lawannya, Sea Zombie. Sea Zombie itu melawan dengan sekuat tenaga, dan menggunakan patung pemanggilnya dengan terampil, tetapi tidak ada gunanya. Tusuk besi hitam bersiul di udara, menusuk patung itu dan menyerapnya dengan ganas. Dengan kehadiran orang lain, prajurit Vajra Emas Patriark tidak menunjukkan diri. Namun, ia sama sekali tidak ragu untuk menyerap patung itu. Meskipun demikian, ia juga tahu ia perlu menahan diri, karena ia tidak ingin merusak peluang Su jahat untuk menghasilkan batu roh. Oleh karena itu, setelah menyerap 70% patung itu, ia menahan keserakahannya. Bayangan itu bertindak serupa. Memanfaatkan fakta bahwa tak seorang pun bisa melihatnya, bayangan itu menerjang ke arah kultivator Sea Zombie dan melilit kakinya. Sea Zombie menjerit nyaring saat kakinya hancur menjadi abu, dan ketakutan memenuhi matanya. Ia ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Dan kemudian belati Suking menghunjam ke tenggorokannya. Di saat krisis yang mematikan itu, kultivator Sea Zombie membuktikan betapa ganasnya dirinya.
Tatapan kegilaan memenuhi matanya saat ia meledakkan separuh lubang dharma di dalam dirinya. Ledakan bergema saat kekuatan dahsyat dari separuh lubang dharmanya meletus, melepaskannya dari cengkeraman bayangan Suking. Menghindari tusuk sate besi dan belati Suking, ia berbalik untuk melarikan diri. Murid puncak ketiga tak terlihat dimanapun. Terlebih lagi, Grue yang ditinggalkannya mulai memudar karena jarak di antara mereka. Lalu, di bawah serangan dahsyat cendekiawan Sea Zombie, Grue itu lenyap. Setelah memegang benda berat itu, cendekiawan Sea Zombie itu menoleh ke arah Suking. Namun, tepat saat ia hendak menerjang, ia melihat rekannya yang melarikan diri tiba-tiba menggigil hebat dan batuk darah hitam yang sangat banyak. Darah Sea Zombie berwarna biru, namun, ia batuk darah hitam. Bukan racun yang dikeluarkan Suking, melainkan, prajurit Vajra Emas Patriark telah meminta Suking untuk melapisi tusuk sate besi itu dengan racun. Dan ketika ia menusuk dahi Sea Zombie, racun itu pun dilepaskan. Hanya butuh sedikit waktu untuk bereaksi. Karena itu, ketika Sea Zombie meledakkan separuh lubang dharmanya, ia menjadi sangat lemah sehingga racunnya bereaksi. Saat racun berkobar, banyak belati api hitam melesat ke arah Sea Zombie dengan kecepatan tinggi dan menusuknya. Total ada 6, satu mengenai lehernya, satu mengenai jantungnya, satu mengenai dahinya, dan 3 lainnya mengenai anggota badan. Suara retakan terdengar saat Sea Zombie terlempar ke tanah akibat benturan tersebut. Kemudian tusuk sate besi melesat ke arahnya. Tusuk sate itu menusuknya berkali-kali, dan bayangan itu pun melilit kakinya yang lain. Jeritan kesakitan terdengar saat api hitam menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Suking mengabaikan cendekiawan Sea Zombie yang datang. Melangkah ke arah Sea Zombie yang terluka, ia meraih dan membekap mulutnya dengan tangannya. Jeritan itu berhenti. Sementara itu, api unggun melesat ke dalam Sea Zombie. Setelah mengambil jiwanya, Suking mengubahnya menjadi kayu bakar untuk menghancurkan lubang dharma ke-30 miliknya. Sebuah gemuruh besar memenuhi dirinya. Ia gemetar saat bukaan dharma ke-30-nya terbuka. Kemudian, ke-30 bukaan dharmanya terhubung menjadi satu. Kekuatan dharma mengalir keluar darinya, berubah menjadi benang-benang api yang menyatu di wilayah dantiannya. Membungkus diri mereka sendiri, mereka menjadi bola api kecil. Bola api itu semakin padat dan terang, lalu terdengar suara mendesing, yang menandakan bahwa kultivator pendirian fondasi ini telah membentuk api kehidupan pertamanya. Fluktuasi yang mengejutkan bergulung ke segala arah saat api kehidupan menyala. Api yang terang menyinari 30 lubang dharmanya, membuatnya hampir transparan, dan samar-samar menerangi istana surgawinya. Pada saat yang sama, aura dahsyat memancar dari dalam dirinya. Saat Suking melihat sekeliling, dunia terasa berbeda. Segalanya bergerak lebih lambat, bahkan air, reruntuhan di sekitarnya, dan cendekiawan Sea Zombie. Cendekiawan itu masih menerjang maju, tetapi tampak bergerak dalam gerakan lambat. Faktanya, semuanya bergerak begitu lambat sehingga Suking awalnya merasa tidak nyaman. Ia bahkan memperhatikan partikel debu di dalam air. Dan ketika ia fokus pada partikel debu tersebut, ia merasa seolah-olah ia dapat memperbesar pandangannya sedekat mungkin. Saat ia memperhatikan semua hal ini, api kehidupan di dalam dirinya berkobar, dan ia merasakan kekuatan yang mengerikan di dalam dirinya. Semua teknik magisnya kini telah meningkat, dan tubuh jasmaninya terasa berada di tingkat yang lebih tinggi. Seolah-olah jiwanya kini terbalut baju zirah. Segalanya terasa berbeda dari sebelumnya. Suking telah lama tahu bahwa memiliki nyala api kehidupan sama sekali berbeda dengan tidak memilikinya. Namun, setelah ia mengalami sendiri perbedaan itu, ia menyadari bahwa ia telah meremehkannya. Mereka adalah dua alam yang sama sekali berbeda. Kini, 30 lubang dharmanya bagaikan 30 tungku, semuanya terbakar dengan cepat menghabiskan bahan bakarnya. Saat api-api itu menyala untuk menciptakan nyala api kehidupannya, cahaya terang bersinar ke segala arah, membuatnya tampak seperti ada tungku raksasa di dalam dirinya. Di dalam tusuk sate besi, prajurit Vajra Emas Patriark gemetar karena iri dan penuh harap. Bayangan itu juga gemetar, seolah-olah kecemerlangan Suking membuatnya tak nyaman. Namun, peningkatan Suking belum berakhir. Saat segala sesuatu di sekitarnya melambat, dan portal teleportasi di kejauhan sepenuhnya aktif, Suking menggerakkan api kehidupannya agar sejajar dengan sumbu lampu kehidupan hitam. Air laut di sekitarnya meledak dengan dahsyat, memancarkan aura mengerikan. Saat lampu kehidupan menyala, ia melepaskan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada api kehidupan, menyapu meridian, daging, dan darahnya. Kemanapun cahaya itu lewat, Suking merasa seolah-olah kekuatan hidupnya semakin kuat. Ia gemetar saat suara gemuruh dahsyat menggema di dalam dirinya.
Sekarang, yang ada di dalam dirinya bukanlah tungku, melainkan gunung berapi yang meletus. Ini adalah kekuatan yang bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Saat kekuatan itu mengalir melalui Suking, portal teleportasi selesai terbuka sepenuhnya. Di dalamnya muncul seorang kultivator Sea Zombie Foundation Establishment dalam kondisi cahaya yang mendalam. Ia belum sepenuhnya terwujud, tetapi saat ini, tidak ada cara untuk menghentikan teleportasi tersebut. Sambil menyeringai kejam, ia berkata, "Kau gagal menghentikanku kali ini, bocah manusia. Apa kau siap mati?" Zombie laut pendirian yayasan di portal teleportasi tiba-tiba berhenti berbicara. Semasa hidupnya, ia adalah spesies yang sebagian besar tampak seperti manusia, kecuali memiliki 6 mata. Selain mata yang biasanya dimiliki manusia, ia juga memiliki 1 mata di masing-masing pipinya, 1 di dahi, dan 1 di belakang kepalanya. Ia kini setengah termaterialisasi di portal teleportasi, dan bagian yang termaterialisasi tersebut meliputi kepala dan matanya. Napasnya terengah-engah, dan kelima matanya yang terlihat oleh Suking dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mustahil baginya untuk menyembunyikan rasa tak percaya yang menggetarkan jiwa dan raganya. Kau punya nyala api kehidupan. Dan bukan cuma 1. Ini. Sea Zombie pendiri yayasan begitu terkejut hingga tubuhnya gemetar. Sensasi krisis maut yang intens begitu kuat hingga jiwanya pun gemetar. Bahkan, sekarang ia ingin portal teleportasi itu dihancurkan. Mengingat betapa jauhnya teleportasi itu, ia tidak mungkin mundur sekarang. Sambil menatap cendekiawan Sea Zombie berjubah hitam, ia berteriak, "Hancurkan portal itu." Sekarang, tentu saja, Sea Zombie yang datang bukan satu-satunya yang terkejut. Cendekiawan Sea Zombie yang baru saja mendekati Suking juga dilanda gelombang keterkejutan. Api di dalam diri Suking benar-benar mengerikan. Ada kekuatan vulkanik yang meledak-ledak dalam dirinya yang membuat mata cendekiawan Sea Zombie itu perih sekali hingga ia ingin sekali berpaling. Dan hatinya begitu terguncang oleh keterkejutan hingga ia merasa akan pingsan. Mengingat situasinya, cendekiawan Sea Zombie itu tak berani mendekat. Sensasi krisis mematikan dalam dirinya memberitahu bahwa ia hanya punya 1 pilihan, yaitu mengabaikan nalurinya untuk mengikuti perintah atasannya, dan memanfaatkan gangguan yang diberikan atasannya untuk melarikan diri. Dia membuat keputusan dalam sekejap mata. Berbalik, dia melarikan diri. Sementara itu, Suking perlahan mendongak. Kekuatan vulkanik di dalam dirinya menyebabkan api yang membara berputar di sekelilingnya, mendidihkan air laut di sekitarnya. Matanya juga tampak mengandung api yang menusuk, membuatnya tampak seperti anak dewa. Tatapannya seolah mampu menembus semua penghalang dan rintangan. Bahkan fluktuasi portal teleportasi pun tak mampu memengaruhinya. Maka, Suking menatap langsung ke arah kultivator Sea Zombie bermata 6 itu. Dari sudut pandang Suking, semuanya masih bergerak sangat lambat. Si pelajar Sea Zombie berlari dengan gerakan lambat, dan debu di area itu tampak membeku di tempatnya. Semuanya tampak seperti lukisan. Fluktuasi portal teleportasi bagaikan tinta yang perlahan menyebar di air. Hanya kultivator Sea Zombie bermata 6 yang tampak bergerak sedikit lebih cepat daripada yang lainnya. Tapi dia tetap lambat. Ketika Suking menatapnya, pikiran kultivator bermata 6 itu terguncang, dan raut wajahnya berubah drastis. Dalam hati, ia melolong kesakitan. 2 api kehidupan. Dia punya 2. Ini murid puncak ke-7 mata darah 7 dengan 2 api kehidupan. Tapi kenapa dia mencegahku berteleportasi sebelumnya? Memanfaatkan bagian dirinya yang sudah muncul, ia mulai menyerang portal teleportasi, berharap bisa menghancurkannya. Namun, cara itu tidak cukup cepat. Suking mengangkat tangan kanannya ke arah portal, lalu memberikan sedikit tekanan. Suara gemuruh menggema saat api hitam meletus dari dalam dirinya dengan kekuatan vulkanik. Menyapu, api itu berubah menjadi tangan hitam raksasa yang turun ke arah Sea Zombie. Panas yang dilepaskan oleh tangannya dapat menghancurkan apapun. Retakan dan celah menyebar di tanah, hingga tampaknya akan hancur berkeping-keping. Lamun di area itu hancur menjadi abu, dan air di area itu mendidih, menyisakan ruang kosong yang memperlihatkan portal teleportasi itu sendiri. Kultivator bermata 6 di portal itu menjerit histeris. Saat sensasi krisis mematikan itu semakin intens, ia tak mampu menahan diri untuk melawan. 4 lengan tambahan muncul dari tubuhnya. Mengepalkan ke-6 tangannya, ia mengaktifkan kondisi pancaran mendalamnya, bahkan menghancurkan beberapa lubang dharmanya sendiri untuk melepaskan semua kekuatan terpendamnya. Seketika, ia berubah menjadi gumpalan api saat ia bersiap menghadapi tangan api hitam Suking. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan 3 alat magis dan juga memuntahkan sepotong batu giok biru. Ekspresinya dipenuhi kegilaan dan keputusasaan. Sayangnya baginya,
semua itu belum cukup. Seseorang dengan satu nyala api kehidupan tidak bisa dibandingkan dengan seorang kultivator dengan lampu kehidupan. Saat tangan api hitam turun, semuanya hancur menjadi abu. Perangkat sihir pertama Sea Zombie bermata 6 runtuh. Perangkat sihir keduanya hancur berkeping-keping. Dan perangkat ketiganya bahkan tak bertahan lama sebelum meledak. Kemudian, kepingan giok biru itu hancur berkeping-keping. Saat suara retakan bergema, tubuh Sea Zombie tak mampu menahan kekuatan tersebut dan mulai terkoyak. 3 dari 6 lengannya meledak menjadi awan darah. Kemudian, kakinya tak mampu menahannya dan ikut meledak. 3 lengannya yang tersisa tertekuk oleh kekuatan tersebut, lalu meledak menjadi kabut darah biru. Tangan api hitam Suking menghancurkan segalanya dengan mudah, mendarat di permukaan tanah, dan terus melaju. Portal teleportasi hancur berkeping-keping. Sebuah jejak telapak tangan raksasa muncul tertanam di tanah. Sea Zombie bermata 6 itu telah hancur berkeping-keping, tak meninggalkan apapun selain bola api hijau redup yang melesat terbang. Gerakannya begitu cepat sehingga seseorang tanpa api kehidupan tak akan bisa melacaknya. Namun bagi Suking, gerakannya tampak lambat. Ia melangkah maju. Saat ia melakukannya, air di area itu meledak, berubah menjadi aliran air yang berputar ke segala arah. Suking bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga, dalam sekejap mata, ia muncul tepat di depan jiwa Sea Zombie bermata 6 yang melarikan diri. Mengabaikan panasnya api kehidupan sang kultivator, ia meraih ke dalam dan meraih jiwa itu seperti sedang meraih anak ayam. Kultivator Sea Zombie menjerit kesakitan saat api hitam menyelimutinya. Suking sedang memurnikan jiwanya. Sea Zombie yang telah mati itu tidak dapat memahami bagaimana murid Seven Blood Eyes ini bisa sekuat itu, namun sebelumnya telah mencegahnya berteleportasi. Singkatnya, ia belum pernah bertemu seseorang dengan satu nyala api kehidupan sekuat ini. Baginya, Suking tidak tampak seperti seseorang yang baru saja menciptakan nyala api kehidupannya. 3 tarikan napas waktu berlalu, lalu Suking mengendurkan tangannya. Jiwa Sea Zombie telah sepenuhnya dimurnikan, dan kini menyala di dalam dirinya. Setelah menyelesaikan semua ini, Suking berbalik dan menatap cendekiawan Sea Zombie yang masih perlahan melarikan diri. Tiba-tiba, Suking tersadar akan perbedaan antara seseorang yang memiliki api kehidupan dan seseorang yang tidak. Perbedaannya sungguh mencengangkan. Sambil mendesah, dia melangkah ke arah cendekiawan Sea Zombie yang melarikan diri. Karena Suking berada dalam kondisi cahaya yang mendalam, Sea Zombie yang melarikan diri itu bahkan tidak dapat melacak pergerakannya. Kemudian, air di sekitarnya mendidih dengan dahsyat, dan Suking berdiri di depannya. Dengan raut wajah ketakutan, Suking mengulurkan tangan, memanggil belati api hitam, dan mengiris leher cendekiawan itu. Kepalanya terlepas dari tubuhnya, meskipun keduanya tetap terhubung oleh api hitam. Namun, saat api membakar mereka, kedua bagian itu terpisah. Lalu, keduanya pun hancur menjadi abu. Suking berbalik untuk melihat ke arah murid puncak ketiga yang melarikan diri. Karena jaraknya yang sangat jauh, ia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah berpikir sejenak, Suking memutuskan untuk tidak mengejarnya. Murid itu masih bisa melepaskan roh jahat. Dan meskipun tindakannya sebagian besar demi melindungi diri, ia tetap membantu Suking sampai batas tertentu. Suking mengumpulkan trofi pertempurannya dari area tersebut, melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada petunjuk yang tertinggal mengenai apa yang telah terjadi, lalu menghilang. Saat Suking melesat menembus dunia bawah laut dalam kondisi cahaya yang mendalam, ia merasakan sensasi yang tak terlukiskan. Rasa aman yang menyeluruh, yang berasal dari kekuatannya yang luar biasa. Ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa sehingga para kultivator pendirian fondasi biasa tak akan bisa melihatnya. Hambatan air memang memperlambatnya, tetapi hanya sedikit. Ketika ia melihat ke dalam, ledakan vulkanik di dalam dirinya sungguh mengejutkan. Aku penasaran bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Kapten. Di dalam dirinya, dia bisa merasakan nyala api kehidupan yang menyala di lampu kehidupannya, dan kekuatan dari keadaan cahaya yang mendalam. Semua kekuatan adalah hasil dari transformasi. Sambil melesat, ia melambaikan tangannya, mengirimkan lautan api hitam yang turun ke portal teleportasi Sea Zombie dan memusnahkannya. Kemudian, ia mengepalkan tangannya dan meninju, menciptakan kawah raksasa. Selanjutnya, ia melakukan gerakan mantra. Air laut bergolak di sekelilingnya, berubah menjadi pusaran seperti tornado yang menghantam kawah dengan kekuatan mematikan. Setiap kultivator pendirian yayasan biasa yang menghadapi serangan itu akan hancur jiwa dan raganya. Teknik sihir dan tubuh jasmaniku semuanya telah meningkat. Akhirnya, ia berhenti di bagian terpencil dunia bawah laut. Saat air laut mendidih di sekelilingnya, ia menatap bayangannya, lalu melambaikan tangannya untuk memanggil tusuk sate besi hitam.
Bayangannya bergetar, dan prajurit Vajra Emas Patriark ditusuk sate juga bergetar. Setelah Suking memasuki kondisi cahaya yang mendalam, keduanya tetap diam. Bahkan mereka takut pada Suking dalam kondisi itu, dan betapa mudahnya dia menghancurkan apapun. Waktunya penilaian akan tiba, kata Suking dengan tenang. Suking tak perlu lagi mengancam. Bayangannya langsung menggigil menanggapi kata-katanya. Bahkan, dalam ketakutannya, ia seolah bereaksi secara naluriah dengan mencabik-cabik dirinya sendiri di beberapa tempat. Kemudian, ia tampak mengerahkan kesadarannya dengan cemas untuk mengirim pesan kepada Suking. Sea zombie, makan, terobosan cepat, terobosan cepat. Suking tak peduli apa bedanya, terobosan cepat dan terobosan cepat. Ia pun tak peduli apakah bayangan itu tulus atau tidak. Sebaliknya, ia mengalihkan perhatiannya ke tusuk sate besi. Tusuk sate itu bergetar ketika prajurit Vajra Emas Patriark muncul di permukaannya. Ia jelas telah mempersiapkan diri secara mental beberapa saat terakhir. Begitu muncul, ia menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, tuanku. Aku hanya perlu mengonsumsi beberapa perangkat magis lagi dan aku bisa mencapai terobosan dengan teknik automaton rohku. Berdasarkan perhitungan hambamu ini, setelah itu terjadi, maka di bawah kendaliku, tusuk sate kecil kita akan mampu mencapai kecepatan dan ketajaman yang sebanding dengan keadaan cahaya yang mendalam. Meskipun kondisi itu tidak akan bertahan lama, tuanku, saya akan berusaha keras agar Anda tidak terhambat. Ngomong-ngomong, hamba Anda yang rendah hati ini sedang mencari metode peledakan diri. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Apa yang Anda khawatirkan, tuanku, juga mengkhawatirkan saya. Apa yang Anda khawatirkan, tuanku, juga mengkhawatirkan saya. Hidup saya tidak berharga, jadi jika momen krisis yang mematikan tiba, hamba Anda yang rendah hati ini tidak akan ragu untuk meledakkan diri demi memastikan Anda punya kesempatan untuk melarikan diri. Tuanku, semua ini untuk memastikan Anda bisa mengikuti jejak para kaisar kuno dan penguasa kekaisaran." Sang Patriark berbicara dengan penuh semangat, dan berulang kali menepuk dadanya untuk menegaskan kata-katanya. Di sampingnya, bayangan itu bergetar takjub. Setelah itu, Suking menatap tajam ke arah Sang Patriark, lalu mengangguk. "Aku mengerti." Sambil mengalihkan pandangan, ia berpikir sejenak, dan nyala api kehidupan di dalam dirinya pun padam. Saat itu terjadi, Suking kembali ke wujudnya semula, tak lagi bersinar terang. Tekanan mengerikan yang ia pancarkan pun lenyap. Begitu ia meninggalkan kondisi cahaya yang mendalam, ia merasakan sensasi tidak nyaman sementara. Bahkan, ia sempat merasakan dorongan untuk kembali ke kondisi cahaya yang mendalam. Ia menekan dorongan itu. Itu adalah sensasi normal bagi setiap kultivator pendirian fondasi yang meninggalkan kondisi cahaya mendalam. Kondisi itu melibatkan pelepasan segala sesuatu secara eksplosif dari lubang dharma seseorang. Hal itu menyebabkan lubang dharma dan lautan roh bergejolak, dan juga memperkuat tubuh dharma. Seperti yang bisa dibayangkan, itu sangat menguras tenaga. Akibatnya, para kultivator pendirian fondasi harus menahan diri, dan tahu berapa lama mereka bisa bertahan dalam kondisi tersebut. Bagi kebanyakan kultivator api tunggal, mereka bisa bertahan selama 1 jam atau mungkin sedikit lebih lama. Karena keterbatasan waktu itu, kebanyakan orang tidak akan menggunakan kondisi cahaya mendalam kecuali benar-benar terpaksa. Dan itu karena kondisi tersebut memanfaatkan nyala api kehidupan. Jika nyala api kehidupan habis, maka lubang dharma di tubuh seseorang akan cepat layu. Dan lubang yang layu akan membuat seseorang lumpuh permanen. Setelah terbiasa berada di luar kondisi pancaran mendalam, Suking memeriksa piala pertarungannya. Dia baru saja membunuh 4 kultivator Sea Zombie Foundation Establishment, dan hal yang paling mengecewakan adalah orang yang berteleportasi itu membuang 4 perangkat sihir untuk membela diri. Karena kejadian itu terjadi ketika Suking baru saja memasuki kondisi cahaya yang mendalam, dan juga lampu kehidupannya aktif, ia tidak mampu mengerahkan kendali yang halus dan hanya mampu menyerang dengan kekuatan penuh. Dan sayangnya, menghancurkan lawannya juga berarti menghancurkan perangkat sihir tersebut. Mereka mungkin bernilai lebih dari 1 juta batu roh. Sambil memikirkan itu, dia mendesah, lalu mengeluarkan kantong-kantong barang yang dibawanya. Tas-tas ini lebih bagus daripada tas-tas yang pernah ia bawa sejauh ini. Totalnya, tas-tas itu berisi sekitar 300.000 batu roh. Sayangnya, ia hanya menemukan 1 benda ajaib. Benda itu adalah kipas milik cendekiawan Sea Zombie, sebuah benda penambah kecepatan. Suking menatap Patriark prajurit Vajra Emas, yang jelas-jelas ingin melahapnya. Ia melemparkannya. Tusuk besi itu berdengung saat menusuk kipas dengan cara yang sangat cerdik, kerangka kipas dari bawah, sedemikian rupa sehingga kerusakannya tidak mudah terlihat.
Saat resonansi roh kipas tersedot, kipas itu menjadi sedikit redup. Setelah sang patriark merasa puas, ia menarik tusuk sate keluar dari kipas, lalu berbalik dan mengembuskan napas ke kipas. Hembusan napas itu memberikan efek yang luar biasa. Ketika mendarat di kipas, kipas itu berubah dari redup menjadi bersinar terang. Kelihatannya persis sama seperti sebelumnya. Hanya sedikit lebih rapuh, itu saja, kata sang patriark, mengerjap beberapa kali. Ia tampak sedikit menyesal, seolah-olah sengaja berusaha menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mencurigakan. Ekspresi wajah Suking tetap sama seperti sebelumnya saat ia mengambil kembali kipas itu. Mengabaikan ekspresi wajah dan kata-kata sang patriark, ia melepaskan kekuatan 2 jiwa sea zombie di dalam dirinya untuk membuka bukaan Dharma ke-31-nya. Saya butuh lebih banyak jiwa. Setelah melewati 30 bukaan Dharma, ia menyadari bahwa kekuatan jiwanya tidak lagi efektif. Jiwa pendirian fondasi biasa tidak cukup untuk membuka bukaan Dharma. Ia membutuhkan jiwa dari para kultivator dengan api kehidupan. Meskipun ia telah membuka bukaan ke-31, ia kini menyadari bahwa ia membutuhkan lebih banyak jiwa untuk membuka bukaan ke-32. Saat kekuatan dharmanya kembali terkumpul, Suking langsung bergerak menuju pintu keluar dunia bawah laut. Ia segera menemukannya dan langsung masuk tanpa melambat. Tak lama kemudian, ia kembali ke permukaan. Sesampainya di sana, ia melihat banyak kultivator Seven Blood Eyes terbang di atas kepala. Suasana perang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat gemuruh bergema di kejauhan, fluktuasi yang mengejutkan bergulung di langit. Ekspresi Suking berubah muram saat ia mendongak. Tinggi di langit, ia melihat lebih dari 10 anggota tingkat tinggi Seven Blood Eyes bertarung dengan sekelompok sea zombie. Lebih jauh di atas air, pertempuran bahkan lebih sengit terjadi antara kedua belah pihak. Sementara itu, deretan demi deretan perangkat sihir di keempat pulau memancarkan teknik sihir yang dahsyat, menciptakan cahaya warna-warni yang menjulang tinggi ke angkasa. Pedang-pedang terbang melesat keluar dari danau pedang dan bersahut-sahutan di udara. Formasi mantra juga bekerja dengan dahsyat. Tampaknya, perang telah mencapai titik kritis, dan sea zombie membalas dengan cara yang ganas. Suking mengirimkan sejumlah kekuatan Dharma ke dalam medali identitasnya untuk memeriksa misi-misi tersebut, dan melihat bahwa sebagian besar misi tersebut adalah untuk pertempuran garis depan. Hadiahnya sangat spektakuler, dan sudah ada 7 atau 8 orang yang hampir menyelesaikan misi untuk membunuh 10.000 musuh dan mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan untuk pembentukan inti. Sambil memperhatikan medali identitasnya, ia menyerahkan misi pembentukan teleportasi yang telah selesai. Namun, ia tidak langsung memilih misi baru. Saat ini, yang terpenting baginya adalah menjelaskan bagaimana dia memiliki kekuatan 2 nyala api kehidupan di dalam dirinya, meskipun dia hanya memiliki 1 nyala api kehidupan. Cara yang paling jelas untuk menghindari mengungkapkan fakta itu adalah dengan mencari cara agar bisa menjauh dari murid-murid Seven Blood Eyes. Kalau tidak, jika dia berkelahi di depan orang lain, dia harus mengungkapkan kebenarannya, dan akibatnya bisa berakhir dalam krisis yang mematikan. Tapi itu akan sulit dalam jangka panjang. Jadi, alternatifnya adalah menyusun rencana untuk menjelaskan kekuatannya yang tidak biasa. Penjelasan terbaik yang bisa dipikirkannya adalah mengatakan bahwa dia telah melahap banyak jiwa dalam pertempuran. Itu sepertinya cerita rahasia yang paling tidak berisiko. Melihat jumlah pembunuhan yang ada di medali identitasnya, dia melihat bahwa dia telah membunuh 15 sea zombie pendirian yayasan, tetapi tidak ada yang berada di level kondensasi Ki. Itu saja belum cukup. Jika seseorang menyelidikinya, dan melihat jumlah korban yang begitu rendah, mereka akan langsung curiga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena itu, Suking menemukan area terpencil, memeriksa untuk memastikan ia sendirian, lalu menatap bayangannya. Tadi kamu memancarkan aura sea zombie, kan? Coba lagi. Bayangan itu tampak membingungkan, dan bahkan membentuk tanda tanya di tanah di depannya. Lakukan saja apa yang diperintahkan, bentak patriark prajurit Vajra Emas. Bayangan itu, yang tampak agak terluka, melepaskan aura sea zombie kecil. Namun, saat itu terjadi, kristal ungu di tubuh Suking langsung menghancurkannya. Saat bayangan itu tampak ketakutan dan bingung, Suking memeriksa medali identitasnya dan menemukan bahwa jumlah pembunuhan kondensasi Ki-nya telah meningkat dari 0 menjadi 1. Mata Suking berbinar. Jadi, saya benar. Ketika dia melihat aura sea zombie yang muncul dari bayangan tadi, dia bertanya-tanya bagaimana medali identitas akan melacak jumlah korban. Melihat hasil eksperimennya, dia sangat senang. Medali identitas itu tidak hidup, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menilai. Yang dilakukannya hanyalah mencatat ketika berbagai aura dan fluktuasi runtuh, dan menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan jumlah pembunuhan. Biasanya,
Mencurangi medali itu tidak mudah. Mengenai apa yang akan terjadi ketika beberapa orang menyerang satu target, ada fungsi untuk menghitung hasilnya. Fungsi itu memang tidak sempurna, tetapi cukup baik dalam banyak kasus. Namun, bayangan aneh Suking berbeda. Inilah metode yang ia rencanakan untuk menghadapi situasi ini. Ia akan menerima misi, dan menggunakannya untuk memurnikan jiwa guna membuka celah, tetapi di saat yang sama, menggunakan bayangannya untuk meningkatkan jumlah serangannya terhadap musuh-musuh yang berada di tahap kondensasi Ki dan pembentukan fondasi. Dengan begitu, akan lebih masuk akal jika ia memiliki kekuatan tempur setara dua api kehidupan. Hal itu terutama berlaku selama masa perang, ketika begitu banyak musuh yang hadir. Selama ia tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, hal itu tidak akan tampak mencurigakan. Hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa sering bayangan itu bisa ditekan. Setelah mempertimbangkan sejenak, Suking memutuskan untuk tidak mengkhawatirkannya. Lagi pula, ia telah menekan bayangan itu berkali-kali tanpa membuatnya mati, jadi ia ragu beberapa kali lagi akan terlalu menyakitkan. Maka, selama 2 bulan berikutnya, Suking menerima misi dengan antusias. Untuk sebagian besar misi, ia hanya menggunakan kekuatan satu api kehidupan, dan hanya menggunakan lampu kehidupannya saat sendirian. Dan tentu saja, hanya untuk memastikan tidak ada masalah karena medali identitasnya memperhatikan kekuatan 2 nyala api kehidupan, dia menyuruh bayangannya menyembunyikan keberadaan lampu setiap saat. Semua misi membutuhkan jumlah kill yang tinggi. Dan tentu saja, Suking terkadang membutuhkan bayangannya untuk melepaskan aura Sea Zombie di level Foundation Establishment. Namun, bayangannya tidak dapat mencapai level kecakapan tempur yang sama. Rupanya, bayangan itu ada batasnya. Bagaimanapun, jumlah pembunuhan zombie laut pendirian yayasan oleh Suking meningkat. Bayangannya berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan itu membuat prajurit Vajra Emas Patriark menggigil ketakutan. Meskipun situasi saat ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, ia tetap tak bisa berhenti mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Hal itu semakin nyata dalam beberapa kesempatan ketika bayangan itu tampak akan runtuh. Selama 2 bulan, Suking juga mendapatkan banyak pembunuhan yang sah. Karena itu, bayangan itu mendapat kesempatan untuk memperkuat dirinya, dan kekuatan tempurnya perlahan kembali normal. Hal itu cukup mengejutkan Suking. Sementara itu, Suking mencapai titik di mana ia telah membuka 40 lubang Dharma. Jumlah pembunuhan Suking segera mencapai kondisi yang jauh lebih baik. Ia mencapai lebih dari 3.000, dan sebagian besar berkat bayangan tersebut. Saat itu, Suking merasa ia berada di posisi yang baik, dan tidak berani memaksakan keberuntungannya lebih jauh. Jika ia mencatat terlalu banyak pembunuhan palsu, itu akan terlalu mencurigakan. Setelah memeriksa daftar pembunuhan sekte, ia melihat bahwa bahkan di antara murid-murid yang paling kejam sekalipun, hampir tidak ada yang memiliki lebih dari 10.000 pembunuhan. Hanya ada 7 atau 8 yang memiliki lebih dari 7.000 pembunuhan, dengan kelompok yang lebih besar memiliki sekitar 5.000 pembunuhan. Suking menduga jumlah pembunuhan yang tinggi itu pasti berasal dari orang-orang yang menggunakan metode khusus, atau mungkin membunuh banyak musuh dengan kondensasi Ki. Tanpa penjelasan seperti itu, angka setinggi itu tampak sangat dilebih-lebihkan dan tidak realistis. Lagi pula, Sea Zombie tidak lemah sama sekali. Orang yang menempati posisi teratas dalam daftar itu adalah Wu Jianwu. Jumlah pembunuhannya begitu tinggi sehingga Suking tak bisa menahan diri untuk tidak curiga bahwa itu adalah angka palsu. Namun, mengingat hal itu, tampaknya angka-angkanya sendiri tidak akan diselidiki. Ada orang lain dengan angka yang jauh lebih mencurigakan. Meskipun demikian, ada orang-orang dalam daftar yang ia tahu adalah petarung yang tangguh. Posisi kedua ditempati oleh Yang Mulia Kedua, yang telah membunuh lebih dari 8.000 musuh. Setelah berpikir lebih dalam, Suking bertanya-tanya apakah sekte itu baik-baik saja dengan angka-angka konyol seperti itu untuk meningkatkan moral, mendorong para pengikutnya untuk berjuang lebih keras, atau membuat Seven Blood Eyes tampak mengesankan. Bagaimanapun, setelah ia selesai menghitung-hitung, ia mulai mencari misi yang sebenarnya untuk dirinya sendiri. Setelah semua kerja keras yang ia lakukan akhir-akhir ini, ia merasa agak lelah dan berharap menemukan sesuatu yang sederhana. Tidak butuh waktu lama bagi misi pengawalan untuk menarik perhatian Suking. Para kultivator Second Peak dikenal karena keahlian mereka dalam meramu pil. Namun, mereka tidak hanya meramu pil untuk penyembuhan dan peningkatan basis kultivasi. Mereka juga meramu pil racun, atau obat-obatan dengan khasiat yang acak dan tidak biasa. Ada juga kategori pil yang mereka buat yang dikenal sebagai pil tabu. Secara umum, pil tabu dibuat untuk tujuan perang, begitu dilepaskan, efeknya yang mengerikan dan mematikan sulit diatasi.
Beberapa dapat menyebabkan mutasi instan, beberapa dapat menarik mutagen, dan beberapa dapat memicu fenomena meteorologi. Setiap pil tabu memiliki efek yang berbeda, dan setiap pil digunakan dengan cara yang berbeda. Terlebih lagi, pil tabu harus segera dikubur setelah diracik. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, para murid puncak kedua akan meramu sebagian pil tabu di sekte, lalu mencari tempat yang cocok di medan perang untuk menyelesaikan proses meramu. Misi pengawalan ini ditugaskan karena ada banyak pulau kecil di sekitar Kepulauan Merfolk, banyak di antaranya memiliki gunung berapi yang berfungsi sempurna sebagai lokasi bagi para pengikut puncak kedua untuk meramu pil. Tentu saja, para Sea Zombie juga menghargai lokasi-lokasi seperti itu, dan akan melakukan segala yang mungkin untuk menerobos garis pertempuran, mencapai pulau-pulau tersebut, dan menggagalkan upaya para murid puncak kedua. Oleh karena itu, misi mendesak ini mengharuskan para kultivator pendirian fondasi untuk mengulur waktu bagi para murid puncak kedua untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain selagi mereka meramu dan mengubur pil mereka. Hadiah misi yang tercantum adalah 300.000 batu roh. Melihat hal itu, Su King merasa tertarik. Misi pengawalan terasa jauh lebih masuk akal daripada misi untuk bergabung dalam pertempuran sengit di medan perang. Saat ia mempertimbangkan untuk menerimanya, 20 posisi kosong dalam misi tersebut mulai terisi. Ketika ia melihat bahwa jumlah slot yang tersedia kurang dari setengahnya, ia pun menerima misi tersebut. Ia langsung menerima sebagian kecil dari hadiah batu roh di muka. Kemudian, ia diberi lokasi portal teleportasi untuk menuju ke area misi, serta beberapa instruksi lainnya. Setelah melihat informasi tersebut, Su King menuju ke portal teleportasi, dan segera menghilang dalam cahaya yang berkilauan. Di sebelah barat daya Kepulauan Merfolk terdapat serangkaian pulau besar yang terbentang berjajar bak kalung mutiara. Pulau-pulau itu telah lama ada di sana, dan meskipun sangat besar, gunung berapi yang menyelimutinya membuatnya tidak layak huni. Dalam peta laut Seven Blood Ice, pulau-pulau ini disebut Kepulauan Mutiara. Gunung berapi di Kepulauan Mutiara masih aktif, menyemburkan asap hitam yang menyebabkan abu berjatuhan seperti salju, dan lava panas berjatuhan seperti hujan. Abu dan lava yang menyelimuti Kepulauan Mutiara membuat tempat itu tampak seperti mata air kuning. Sementara itu, ombak menerjang kepulauan itu saat sosok-sosok berlari menuju pantai dengan kecepatan tinggi. Sosok-sosok itu, tentu saja, adalah Sea Zombie. Ketika mereka sampai di pantai, pertempuran sengit pecah, dan ledakan dahsyat menggema di seluruh pulau. Fluktuasi kekuatan Dharma bergulung-gulung, dan mutagen melonjak. Di salah satu pulau di tengah kepulauan, pasukan besar Sea Zombie telah membantai jalan mereka menuju wilayah tengah. Di wilayah tengah itu terdapat sebuah lembah yang tanahnya tertutup abu hitam. Sesekali, lava menyembur ke lembah, memaksa penduduk di sana untuk tetap mengaktifkan perisai pertahanan mereka. Orang-orang di sana semuanya adalah murid Seven Blood Ice, kebanyakan dari puncak kedua. Mereka tampak sangat cemas saat melihat sekelompok murid puncak kelima mencoba memperbaiki formasi mantra di dekatnya. Para murid puncak kedua datang ke sini untuk mengubur pil tabu di dekat api bumi bawah tanah. Serangan Sea Zombie yang dahsyat itu datang entah dari mana. Padahal, mereka baru saja mengubur pil tabu mereka, dan bahkan belum sempat melakukan penyesuaian apapun. Akibat serangan itu, mereka terpaksa meninggalkan area itu. Sayangnya, begitu pasukan Sea Zombie muncul, portal teleportasi berhenti berfungsi dengan semestinya. Portal tersebut kini hanya mengizinkan teleportasi masuk, bukan teleportasi keluar. Sejauh yang diketahui para murid, Kepulauan Mutiara adalah jebakan yang dipasang oleh para Sea Zombie. Dan mereka benar, pasukan Sea Zombie yang besar yang menyerang Kepulauan Merfolk sebenarnya adalah tipuan agar operasi yang sebenarnya dapat berlangsung di Kepulauan Mutiara. Jika mereka berhasil, mereka dapat membangun pangkalan komando di sini, lalu menggunakannya untuk mengerahkan pasukan melawan Seven Blood Ice dengan jauh lebih mudah. Jika Seven Blood Ice mengirim pasukan untuk menghadapi Pearl Archipelago, maka Sea Zombie dapat dengan mudah mengubah tipuan mereka di Merfolk Isles menjadi serangan utama. Semua formasi mantra di pulau itu terpengaruh. Lebih jauh lagi, Sea Zombie bahkan menghancurkan beberapa portal teleportasi, sementara yang lainnya tetap utuh. Rupanya, mereka ingin menjaga tunggul pohon yang menunggu kelinci. Jika ada kultivator Seven Blood Ice yang berteleportasi melalui portal tersebut, mereka akan menyerang dan membunuh mereka untuk mendapatkan kredit pertempuran. Di bagian barat laut pulau tersebut, terdapat sebuah lembah yang dalam di tengah pulau, tempat sebuah portal teleportasi berkilauan dengan cahaya terang. Puluhan kultivator Sea Zombie mengelilingi portal tersebut. Pemimpin Sea Zombie di sini adalah seorang kultivator pendirian yayasan biasa, seorang non-manusia dengan 3 mata. Sambil terus menatap portal teleportasi, ia berteriak,
Semuanya, bersiap-siaplah. Awasi fluktuasi kekuatan Dharma dengan saksama. Jika seorang kultivator dengan nyala api kehidupan mulai muncul, hancurkan portalnya segera. Semoga tidak ada yang seperti itu muncul, karena aku sangat ingin mengumpulkan poin pahala. Kultivator pendirian fondasi menatap portal teleportasi yang berkilauan dengan penuh harap. Faktanya, ketika pemimpin Seven Blood Eyes tiba-tiba menyerang Sea Zombie setelah basis kultivasinya menembus batas, ia justru melukai pemimpin mereka dengan serius. Hal itu membuat seluruh Sea Zombie menjadi kacau. Jika bukan karena beberapa anggota lama mereka yang tertidur terbangun untuk mengambil alih kendali, Sea Zombie mungkin sudah musnah. Setelah itu, Seven Blood Eyes mendirikan markas komando utama mereka di Kepulauan Merfolk. Upaya-upaya Sea Zombie selanjutnya untuk merebut kembali Kepulauan Merfolk semuanya gagal. Dengan harapan meraih kemenangan tipis, para pemimpin Sea Zombie menawarkan hadiah-hadiah luar biasa, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kekuatan hidup mereka. Untuk mendapatkan hadiah-hadiah itu, poin prestasi saja sudah cukup, dan hal itu membuat para kultivator Sea Zombie menjadi heboh. Kultivator Sea Zombie yang menunggu penyergapan di portal teleportasi ini pun tak terkecuali. Namun, ia juga berhati-hati, dan khawatir seorang kultivator Foundation Establishment dengan kondisi cahaya yang mendalam akan muncul. Oleh karena itu, ia membawa perangkat ajaib yang dapat membaca fluktuasi. Faktanya, tepat di sebelahnya terdapat bola mata raksasa dengan 8 tentakel, yang masing-masing telah menancap di dahi seorang Sea Zombie kondensasi Ki di lingkaran besar. Bola mata itu perlahan menyerapnya untuk menilai apa yang terjadi dengan portal tersebut. Tiba-tiba bola mata itu bersinar dengan cahaya putih. Melihat itu, Sea Zombie pendirian yayasan menyeringai ganas dan bersiap melompat menuju portal. Namun, saat itulah, tepat ketika sesosok-sosok terlihat di portal, aliran cahaya hitam melesat keluar dari dalamnya. Cahaya itu bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga, dalam sekejap mata, ia tepat berada di depan Sea Zombie pendirian yayasan. Terkejut, Sea Zombie terhuyung mundur. Namun di saat yang sama, bayangan hitam itu menggandakan kecepatannya, membawa serta dentingan lonceng yang seakan memengaruhi jiwa. Kultivator Sea Zombie itu menggigil. Lalu bayangan hitam itu menusuk dada Sea Zombie dan keluar dari sisi yang lain. Sementara itu, saat sosok di portal teleportasi semakin jelas, bola mata raksasa itu berkilauan, bukan dengan cahaya putih, melainkan dengan cahaya merah. Pasukan Dharma Merah, teriak Sea Zombie yang terluka. Hancurkan formasi. Begitu perintah itu keluar dari bibirnya, para Sea Zombie di sekitarnya menyerang portal teleportasi. Sial bagi mereka, tepat saat itulah auman naga menggema dari formasi tersebut. Seekor naga leher ular melesat keluar, semakin membesar hingga mencapai panjang 300 meter. Suara gemuruh bergema saat ia menahan semua teknik sihir yang datang, memastikan tak satu pun dari mereka mengenai portal teleportasi. Saat itu, sosok yang keluar dari portal menjadi jelas. Tak lain adalah Su King. Alih-alih langsung keluar dari portal, ia melihat sekeliling. Dia melihat Sea Zombie pendirian yayasan yang terkejut, dan sekitar selusin Sea Zombie kondensasi Ki. Jelas dia sedang disergap, namun, itu tidak terlalu mengejutkannya. Dia datang dengan persiapan dan kewaspadaan seperti biasa. Mengingat dia baru saja melakukan hal yang sama persis dengan yang dilakukan para Sea Zombie ini, tidak heran dia sudah bersiap sebelum berteleportasi. Setelah mengamati area tersebut, kekuatan vulkanik di dalam dirinya meledak, dan ia memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Api yang dahsyat menyebar darinya, membawa panas yang luar biasa tinggi, dan lingkungan sekitarnya beriak dan terdistorsi. Akibatnya, mata raksasa itu meledak, dan 8 Sea Zombie kondensasi Ki yang terhubung dengannya menjerit dan memuntahkan seteguk darah. Sea Zombie kondensasi Ki lainnya di area itu juga menjerit kesakitan. Mengingat basis kultivasi mereka yang jauh di bawah Su King, bagi mereka, ia berada di tingkat eksistensi yang sama sekali berbeda. Rasanya mirip dengan yang ia rasakan saat pertama kali bertemu tetua ketiga. Tentu saja, saat ini dia tidak berada di level tetua ketiga, tetapi lagi pula, para Sea Zombie ini tidak sebanding dengan levelnya saat itu. Saat teriakan itu bergema, Su King mulai bergerak, tiba tepat di depan Foundation Establishment Sea Zombie yang terluka. Sea Zombie itu begitu terkejut hingga, sebelum ia sempat berbalik, tangan Su King telah mencengkeram puncak kepalanya. Kemudian, api hitam berkobar melahapnya. Sea Zombie itu meronta. Sayangnya, lampu kehidupan Su King memberikan tekanan yang mengerikan, dan Sea Zombie ini bahkan tidak memiliki api kehidupan. Matanya terbelalak lebar saat lubang dharmanya bergemuruh dan basis kultivasinya menjadi kacau. Kemudian, api hitam menyambar ke dalam dirinya. Ia kembali menjerit kesakitan. Ia kuat. Saking kuatnya,
Dulu ketika Suking tidak punya api kehidupan, pertarungan mereka berdua pasti akan berakhir berbeda. Tapi sekarang, Sea Zombie sudah tak punya harapan lagi. Bagi Suking, para kultivator tahap pendirian fondasi yang tidak memiliki nyala api kehidupan sama lemahnya dengan ayam liar.